Varian baru virus corona terus bermunculan. Varian Son of Omicron disebut Kementerian Kesehatan sudah terdeteksi di Indonesia. Sementara itu dunia saat ini juga tengah menghadapi ancaman penyebaran varian Delta Cron. Kita akan coba bahas pada malam hari ini seberapa besar kemudian masyarakat harus mengantisipasi munculnya varian-varian baru ini bersama dengan Bu Siti Nadia Tarmizi, Sesditjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat malam Bu Nadia, apa kabar? Kabar baik, Ya. selamat malam Mas Sehat. Baik, Sehat-sehat. sehat. Bu Nadia, tadi Ibu mengatakan bahwa tingkat penularan dari varian BA2 ya, Bu Nadia ya, ini cukup tinggi, tingkat keparahannya juga lumayan. Nah, jadi bermunculannya varian-varian baru virus corona, kemudian juga adanya BA2 ini, varian BA2 ini, bagaimana kemudian masyarakat harus mewaspadai munculnya varian-varian baru? Ya, jadi mungkin kita pahami dulu bahwa Omikron BA2 ini adalah subvarian ya. Jadi ada 4 subvarian Omikron yang saat ini sudah terdeteksi, yaitu BA11, BA1, BA2, dan BA3. Nah, yang kemarin yang kita hadapi dengan adanya peningkatan kasus yang sebagian besar disebabkan oleh varian Omikron itu adalah yang terbesar adalah BA11 dan BA1. Nah, saat ini kita juga sudah mendeteksi sekarang per 14 Maret ya, hampir 626 varian BA2 ya yang sudah terdeteksi sampai dengan saat ini. Varian ini tentunya kita ketahui juga meningkat di beberapa negara, seperti kita lihat di Hong Kong, Korea Selatan, dan Inggris. Dan ada hal yang menarik adalah peningkatan kasus yang terjadi di Hong Kong, Korea Selatan, dan Inggris itu pada sekitar bulan Februari dan awal Maret itu terjadi pada saat varian BA2 ini mulai menggantikan distribusi daripada varian BA1 dan BA11. Oke, jadi apa yang perlu diwaspadai Bu Nadia dari munculnya varian ataupun subvarian baru ini oleh masyarakat? Ya, tentunya kalau kita lihat kan indikator penanganan pandemi kita saat ini kan sudah menunjukkan hasil-hasil yang trennya positif ya. Artinya kasus terus turun walaupun ada fluktuatif pada kasus harian, tetapi kita melihat tren penurunan yang konsisten per minggunya. Kemudian juga kasus kematian juga cenderung juga untuk menurun. Di sisi lain juga tingkat keterisian perawatan rumah sakit juga sudah turun yang sebelumnya 20% menjadi 19%, dan tingkat positivity rate juga terus turun 14%. Serta laju penularan atau kita sebut reproduction rate-nya itu di secara nasional dan kalau kita lihat per regional juga cenderung sudah mendekati angka 1, bahkan ada yang akan bisa turun kurang dari 1. Nah, ini indikator laju penularan kan tentunya mengartikan bahwa kita dalam situasi pandemi yang terkendali. Nah, tentunya situasi yang positif, yang tren positif ini harus kita jaga betul. Karena ini merupakan bagian dari upaya kita dalam proses transisi untuk menuju situasi endemi. Memang perjalanan masih cukup panjang menuju situasi endemi, tetapi tentunya situasi untuk pengendalian tadi dengan indikator-indikator yang rendah ini harus kita pertahankan dalam kurun waktu tertentu untuk supaya menekan virus tadi tidak berkembang. Nah, dengan adanya varian BA2 ini tentunya yang menjadi kewaspadaan kita, karena kalau kita lihat sifatnya BA2 ini memiliki penularan yang lebih tinggi dibandingkan BA1. Dan ini kita dapatkan sebuah studi di Denmark, maka malah lebih tinggi kalau dia dalam suatu klaster ataupun di dalam lingkungan rumah tangga. Dan kita melihat juga kenaikan yang cepat di Inggris ya, dikarenakan adanya varian BA2 yang mulai mendominasi distribusi virus yang ada di Inggris. Kemudian replikasinya juga jauh lebih cepat ya, sehingga dia pasti lebih berpotensi untuk menular. Nah, kalau tingkat keparahan tidak berbeda jauh dengan BA1 atau Omikron. Jadi artinya tingkat hospitalisasi ataupun tingkat kematian kalau kita lihat akan sama. Jadi akan banyak sekali orang yang sakit positif tapi dengan gejala ringan atau bahkan tidak bergejala. Efektivitas vaksin terlihat karakteristik bahwa dia mengurangi efektivitas vaksin ya, tetapi pada orang yang sudah mendapatkan vaksinasi efektivitas vaksinnya tidak berkurang. Jadi proteksi vaksinasinya menjadi sangat penting.
Sementara untuk gejala klinisnya ini kurang lebih sama ya seperti varian Omikron BA1 maupun BA11. Jadi harus kita waspadai adalah karena pola penularannya yang cepat dan penting untuk kita mempertahankan kasus dan indikator-indikator tadi serendah mungkin supaya kita bisa menahan perkembangan daripada COVID lebih lanjut dan munculnya varian baru, maka kita harus tetap lakukan dan waspada, tetap jalankan protokol kesehatan dan segera vaksinasi, Mas Reinhardt. Oke. Masih bicara soal varian baru ini, Bu Nadia, Pak Menkes menyebut varian Son of Omicron ini sudah mendominasi sekarang ya. Sekarang penyebarannya yang dimonitor oleh Kemenkes ini ada di mana saja dan seperti apa, Bu Nadia? Ya, kalau kita lihat minggu yang lalu itu kita baru mendapatkan sekitar 360-an varian BA2 ya yang terdeteksi. Tapi saat ini kita lihat sudah hampir jumlahnya yang BA2 ini sebanyak 654 ya dari 8.000 sequencing yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat jumlah yang sudah melaporkan atau yang sudah terdeteksi ini ada di 19 provinsi ya, yaitu mulai dari Aceh, Sumatera Utara, kemudian Lampung, kemudian Jambi, Bengkulu, seluruh Jawa sudah ya, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, kemudian NTB, kemudian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, kemudian ada Kalimantan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan juga Sulawesi, satu lagi adalah Sulawesi Barat ya, ini sudah ada yang terdeteksi terkait varian Omikron BA2 ini. Jadi ada 19 provinsi. Oke, baik Bu Nadia, bagaimana kalau masih bicara soal varian baru, untuk yang Delta Cron ya, Bu Nadia, yang juga banyak diperbincangkan sekarang dan juga banyak menjadi penyebab kenaikan kasus di sejumlah negara, di Indonesia memang masih belum terpantau atau belum terdeteksi ya Bu? Iya, sampai saat ini varian Delta Cron ini di Indonesia belum kita deteksi ya, tapi di dunia pun sebenarnya saat ini yang dilaporkan itu ada 33 kasus di Eropa dan 2 kasus di Amerika ya. Sebenarnya WHO sendiri belum melabel ya varian Delta Cron ini sebagai suatu varian atau mutasi baru. Hanya memang CDC Eropa itu mengklasifikasikannya sebagai varian under monitoring. Kenapa hal ini dilakukan? Karena terdapat kombinasi daripada varian Delta dan Omikron. Dan kombinasi ini adalah terutama pada galur AI4.2 dan galur BA11 dan BA1. Nah, kita perlu waspada karena satu, Omikron dan Delta ini kan sudah merupakan varian yang merupakan transmisi lokal. Nah, kemudian untuk galurnya baik AY4.2 maupun AY4.22 serta BA11 dan BA1 itu semuanya sudah pernah dan ada kita deteksi di negara kita. Jadi ini tentunya perlu pemantauan dan kewaspadaan kita ya terhadap kemungkinan munculnya varian Delta Cron ini di Indonesia. Tetapi karena jumlahnya masih kecil, tadi 33 kasus ya di negara Inggris, Prancis, kemudian di Denmark, Jerman, dan Swedia, maka masih terus dimonitoring. Karena sampai saat ini apakah ada pengaruhnya ini masih perlu kajian lebih lanjut. Oke, menarik Bu Nadia membahas soal temuan-temuan varian baru ini. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, kita berbincang juga Bu Nadia bahwa kita juga tengah menyiapkan transisi menuju ke endemi ya dari pandemi. Nah, munculnya varian-varian baru ini yang memang sebuah keniscayaan begitu ya, juga dengan tingkat ancaman penularan dan sebagainya. Ini seberapa besar mengganggu atau bisa menghambat transisi kita, Bu Nadia, dari pandemi menuju ke endemi tadi itu? Ya, jadi memang resiko terhadap pengendalian pandemi ini bisa kemudian memperlambat proses
transisi normalisasi, ini sangat memungkinkan dikarenakan salah satu penyebabnya munculnya varian baru. Oleh karena itu kita terus monitor ya, kita tahu bahwa varian BA2 juga punya resiko untuk menyebabkan terjadinya peningkatan kasus, sehingga kemudian akan terjadi juga potensi peningkatan kasus kalau kemudian tidak kita waspada. Dan tentunya kalau peningkatan kasus nanti akan meningkatkan jumlah kasus yang konfirmasi positif, juga kasus yang aktif ya, sehingga porsinya sangat besar orang yang sakit pada waktu yang bersamaan. Ini ditakutkan akan menjadi beban bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang nanti akan berdampak tingginya angka kesakitan yang berat dan juga kematian. Nah, kalau pada posisi itu tentunya kita kembali lagi ya, tidak bisa mengatakan pandemi ini sudah terkendali, padahal kita membutuhkan waktu yang cukup ya untuk kemudian merepresi virus tersebut pada tingkat serendah-rendah mungkin untuk kemudian kita bisa masuk ke dalam situasi yang kita sebut sebagai endemi tadi. Nah, selain varian BA2 yang punya resiko untuk meningkat, ditambah lagi sekarang kita mendengar ada varian Delta Crohn ini. Nah, salah satu upaya yang harus kita lakukan ya tetap waspada, bahwa pemerintah walaupun melakukan pelonggaran protokol kesehatan, tetapi tidak semua prokes itu kita longgarkan. Seperti misalnya masker itu masih wajib dalam berbagai aktivitas di tempat publik. Pelonggaran seperti jaga jarak hanya di tempat-tempat tertentu ya, seperti misalnya di transportasi publik ataupun di tempat keagamaan. Tapi di tempat-tempat lain masih kita himbau masyarakat untuk menjaga jarak. Begitu juga mencuci tangan, ini kan masih tetap menjadi salah satu yang kita himbau kepada masyarakat untuk lakukan. Himbauan juga untuk melakukan pengurangan mobilitas bagi kelompok rentan ini menjadi salah satu juga strategi di samping testing dan tracing tadi. Nah, vaksinasi ini memberi kunci sangat besar nih Mas Rehat. Makanya kemudian kita menargetkan kalau kita berharap nanti pada saat kita memasuki bulan Ramadan dan nanti masa Idul Fitri, kita bisa melakukan ibadah-ibadah dan juga bisa mudik nih Mas Rehat. Tentunya dengan target bahwa vaksinasi kalau bisa itu kita sudah bisa capai di akhir April itu 70%. Dan ini sangat memungkinkan kalau kemudian kita melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua itu perharinya sampai dengan 750.000. Kita tahu sudah banyak kemudahan ya dalam hal vaksinasi dosis kedua, mulai dari kita tidak perlu lagi gunakan jenis vaksin yang sama ya, mekanisme homologus, heterologus, dan juga sudah bisa dilaksanakan di seluruh kabupaten kota untuk semua usia di atas 18 tahun untuk vaksinasi booster ini. Begitu juga untuk mengejar vaksinasi primer, juga mekanisme yang sama, tidak perlu harus menunggu jenis vaksin yang sama. Ini juga yang kita lakukan. Jadi upaya-upaya mitigasi ini tetap kita lakukan seiring walaupun kita tidak boleh mengendorkan kewaspadaan kita. Karena tujuan kita untuk mencapai endemi tadi masih membutuhkan waktu untuk kita terus menekan laju penularan. Sementara potensi mutasi itu selalu terjadi ya selama ada infeksi, selama ada penularan. Oleh karena itu potensi daripada mutasi juga selalu mungkin ada. Oke, baik Bu Nadia. Nah, kita sekarang melihat ya Bu Nadia bahwa beberapa negara dari Hong Kong sampai Korea Selatan sedang terjadi kenaikan kasus. Sekali lagi soal kesiapan kita bagaimana untuk mengantisipasi itu, dan apa yang pemerintah pelajari dari kenaikan kasus yang terjadi di beberapa negara termasuk yang tadi saya sudah sebutkan tadi itu Bu Nadia. Ya, kalau kita lihat beberapa negara yang terjadi peningkatan kasus ada beberapa faktor ya. Pertama memang karena munculnya varian baru yang tadi disampaikan seperti di Korea Selatan, di Inggris itu terjadi peningkatan kasus ini karena adanya varian BA2 yang memang lebih cepat menular. Selain dia lebih cepat menular, dia juga memiliki kemampuan untuk tadi ya reinfeksi ya lebih besar. Jadi orang yang sudah positif mungkin dalam beberapa waktu akan mudah menjadi positif kembali. Nah, oleh karena itu
kita melihat pola-pola itu tetap menjadi kewaspadaan kita. Artinya kalau saat ini kita menurun dengan pemantauan surveillance genome sequencing yang terus-menerus kita lakukan, kita berharap kita bisa mendeteksi. Jadi kalau kita nanti mendapatkan BA2 di daerah-daerah tadi yang kami sampaikan, ini tetap kita mendorong untuk melakukan testing dan tracing secara masif supaya tetap bisa melokalisir karena ada 19 provinsi yang tadi sudah melaporkan. Nah, yang kedua adalah kita juga melihat faktor yang menjadi penyebab peningkatan kasus dari negara-negara tersebut karena beberapa negara tersebut melakukan pelonggaran prokes ya, seperti misalnya tidak lagi menggunakan masker, seperti itu, kemudian sudah sangat mengurangi jaga jarak walaupun kita melihat vaksinasi mereka cukup tinggi, tapi ternyata dengan vaksinasi yang cukup tinggi tadi kita tahu seseorang masih bisa tertular positif walaupun gejalanya sangat minim ataupun bahkan dikatakan tidak bergejala. Bahkan kalaupun sampai positif kan cenderung sembuhnya jauh lebih cepat. Jadi ini sebenarnya proses-proses yang kita pelajari yang kemudian dalam implementasi kebijakannya kita menyesuaikan. Jadi artinya kita tidak mau terburu-buru prokes tadi kita longgarkan seluruhnya. Tadi dalam batas-batas terbatas prokes juga kita longgarkan. Di sisi lain juga pelonggaran aktivitas masyarakat itu juga kita longgarkan secara bertahap. Jadi tidak semua ya langsung semua aktivitas itu kembali normal seperti sebelum pandemi. Kalau kita lihat sekarang di mana orang cenderung kalau sakit dia tidak bergejala atau gejalanya ringan. Nah, tetap proses pembelajaran kita adalah siapa fasilitas pelayanan kesehatan bahwa negara-negara yang kemarin mengalami Omikron ternyata juga peningkatan kasus yang dirawat di rumah sakit maupun juga tingkat keparahan itu meningkat 2 kali dikarenakan jumlah orang yang banyak sekali pada waktu bersamaan sakit. Nah, ini jadi penting kembali lagi intervensi di hulu jangan sampai kemudian beban di vaskes itu berat. Makanya testing, tracing, isolasi itu menjadi kunci ya untuk menahan dan mendeteksi lebih dini kasus-kasus yang lebih ringan sehingga bisa dilakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri kan juga didukung dengan layanan telemedicine. Jadi itu semua satu upaya intervensi dari hulu sampai hilir. Dan ini kita belajar pengalaman dari berbagai negara. Oke. Jadi varian baru berdatangan, muncul, tapi kemudian masyarakat yang perlu diingatkan sekali lagi adalah soal kewaspadaan dan juga tidak melonggarkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan tidak terjadi kenaikan kasus lagi, Bu Nadia, dengan adanya varian-varian baru ini dan juga transisi menuju ke endemi bisa berjalan dengan sesuai dengan target dan masyarakat juga tidak kemudian menjadi longgar protokol kesehatannya. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi sudah memberikan perspektif kepada CNN Indonesia dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa kembali diingatkan ya bahwa pandemi ini belum selesai. Terima kasih Bu Nadia, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.